إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan keluarga kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita sekarang berada di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid, di baitun min buyutillah, di salah satu rumah daripada rumah Allah. Ini tidak lain hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya selalu kita sebut di dalam salat, Ar-Rahmanir Rahim, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik pun nikmat itu yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, semuanya itu adalah tidak terlepas daripada kasih sayang Allah kepada kita. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau kita merenungkan nikmat Allah, tidak akan pernah putus. Nikmat nyamannya makan, nah kalau lah biar yo karing ha, ya lah, yo karing telang, nasinya baras hanyar, biar kita banyak berduit, tapi nyamannya makan, masya Allah, ya lah, apalagi banyak, subhanallah, sampai iwak talang nang di lautan itu kececapan, coba bayangkan, sampai kececapan. Ya lah, jajabannya 5 kuit, lah. Nah, coba bayangkan tuh, sampai padahal iwaknya tadinya hidup di lautan, tapi melalui tangan A, B, C, D sampai kejajapan kita. Mungkin kita mencari seorang bisa kada kulihan, ya kalau begitu, tulak ke laut. Jadi Tuhan mempermudah tuh, luar biasa. Habis makan nyaman, hendak keluar nyaman pulang. Kalau makannya aja nyaman, hendak keluar ngalih apa bayang habar ke rumah sakit tamlah. Luar biasa. Wallah. Jadi kalau kita merenungi habis makan masuk, sebelum keluar tuh sakit lah pulang perut. Coba jangan bahasa sakitan perut tak keluar langsung kayak Pak. Bisa kata-kata pasan selawar tuh. Subhanallah. Jadi nikmat Allah itu luar biasa, dan ini nikmat dirasakan oleh semua manusia, baik yang kaya, yang miskin, pejabat, ya Allah. Tapi nanti ada satu saat nikmat itu diambil sedikit oleh Allah. Nampak sariawan, nah, nang asalnya belumbuk nyaman, menurang sariawan belumbuk itu nyaman lah. Kada nyaman lagi, baik. Ya Allah. Luar biasa, subhanallah. Jadi kalimat Ar-Rahmanir Rahim yang kita baca setiap salat itu, kalau kita renungi, masya Allah, sifat kasih sayang Allah kepada kita itu luar biasa. Cuman dari jalur kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang ganda. Allah selalu menginginkan kebaikan kepada kita, cuman kadang-kadang kita melenceng dari kebaikan itu. Al-Quran yang diturunkan Allah ini semuanya mengarahkan kita kepada kebaikan.
Ulun kasih contoh. Umpamanya kita pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, ke Papua umpamanya, Papua, atau harus jauh-jauhin ke Kalteng, ke Dayak, masuk ke dalam itu. Tiba-tiba kita masuk ke sana, kada tahu aturan orang di sana, tiba-tiba kita diberi sanksi oleh orang-orang Dayak. Kira-kira sedih kada? Tapi Allah kata, Allah ini sudah memadahkan aturannya. Ini aturan ikam di dunia nang kayak ini nah, supaya ikam jangan kena sanksi karena di akhirat diberitahu sudah. Nyaman kada? Aturan ini sudah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, sudah diberitahu oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Coba bang, kalau kada diberitahu sama sekali, tiba-tiba kita mati, kita langsung diazab. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Tadi beri contoh, kita pergi ke suatu daerah, di sana kita kada tahu adat istiadat orang, kemudian kita masuk ke sana, tiba-tiba kita disalahkan. Ya kalau kamu melanggar ini, hukumannya ini. Sedih kada? Tapi begitu kita mau ke daerah situ, ada nama madahkan. Kalau ke situlah aturannya nang kayak ini, supaya jangan terlanggar. Terima kasih kada? Terima kasih kita nih. Terima kasih supaya kada kena sanksi. Sama Al-Quran dengan Sunnah itu kayak itu juga, memadahkan lawan kita. Nah ikam hidup ini nang kayak ini aturannya, supaya kita di akhirat kada kena azab. Tinggal kitanya mau kada membaca Al-Qurannya, mau kada mempelajari Al-Qurannya, mau kada mempelajari Sunnahnya, mau kada belajar. Itu aja masalahnya. Jadi kita sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Allah sendiri memuji, apalagi kita mestinya bersyukur. Jadi keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita, di rumah kita, ada majelis-majelis taklim yang membahas masalah Al-Quran dan Sunnah, itu supaya kita tahu aturan ini jangan terlanggar. Karena risikonya kita ke depan, ya lah. Nah, seperti tadi orang contohkan, kita ke suatu daerah kan gampang benar tuh. Jadi kita berterima kasih, bersyukur benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita memanfaatkan waktu yang diberikan Allah untuk mempelajarinya supaya aturan ini kada terlanggar. Nah, supaya aturan ini kada terlanggar. Karena terlanggar kena di akhirat kena kawal lagi apa sudah. Maka sudah dipadahkan semalamnya. Ya lah. Nah, jadi kalau ulun tuh berpikir kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang harus kita pelajari supaya jangan salah. Nah sudah ada aturannya. Masalah membaca dan mempelajari itu berarti tinggal kepada kita. Insyaallah pada hari ini kita membahas salah satu dari aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kada berdosa, supaya kita kada kena siksa. Kan itu tujuannya, diberitahu. Ini kita masih insyaallah pada awal kajian kita ini, kita mengambil kesimpulan dari ayat ke 27 sampai ayat ke 29. Kesimpulannya ada beberapa kesimpulan yang disimpulkan oleh sebagian ulama, bahwa yang pertama adalah ayat ke-27, membacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Terjemahannya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah selain daripada rumah-rumah kamu, sehingga kamu istighnas dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Itu baik buat kalian. Mudah-mudahan kalian selalu mengingat aturan-aturan itu. Kalau tidak ada orang di rumah itu,
maka jangan masuk sehingga kamu diberikan izin masuk. Dan apabila dikatakan oleh orang yang di dalam rumah itu, pulanglah kamu, atau bahasa kitanya kada terima tamu, maka pulanglah. Itu lebih nyaman buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Dan tidak berdosa bagi kalian masuk ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, yang kalian ada punya keperluan padanya, pada itu rumah. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah Maha mengetahui apa yang ada di luar yang kamu ucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Jadi Allah Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini para ulama ada mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kita dipandiri, jangan bahasa kita atau bahasa Allah semua itu dipandiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Kita dipanggil dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Itu mulia tuh. Wahai orang-orang yang beriman. Nyaman kalau kita mendengar. Itu adalah sebuah kehormatan. Kalau kita dipanggil orang dengan panggilan yang baik, itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Yang kedua adalah tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang kecuali setelah minta izin dan salam. Setelah minta izin dan mengucapkan salam, jangan nyelonong. Jangan nyelonong. Minta izinnya bisa dengan mengetuk, bisa dengan menghubungi sebelumnya. Ya kalau lah. Itu. Kalau masuk ke rumah sendiri tidak perlu izin, tapi perlunya salam. Kalau kita boleh ke rumah, ketuk rumah mamanya aja aku minta izin lah, masuk ke rumah. Assalamualaikum itu sudah cukup. Tapi kalau masuk ke rumah orang minta izin, hanya mengucapkan salam. Kenapa? Yang seterusnya adalah itulah adab yang diajarkan oleh Allah. Jadi ini kalau sembarang guru mengajarkannya, kalau guru biasa ada. Nah, mengajarkannya Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit dan bumi baik. Kada ulun, kada ustad, kada ini menyampaikan aja. Ini ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sampai kepada kita. Diajarkan. Yang seterusnya adalah jangan masuk ke rumah orang lain kalau orang di rumah itu kada ada, sehingga dimintai izin. Yang berikutnya adalah kalau orang di rumah itu ada juga, kita minta izin sudah, mengucapkan salam sudah, tapi disuruh bulik, maka bulik saja. Irji'u, bulik. Kenapa? Karena kalau kita paksa nang menerima ini kada nyaman hati. Ya lah, kita juga kada nyaman hati. Mungkin yang menerimanya tersenyum tapi di hati sidin mau sangitnya luar biasa. Ya kalau itu lebih bagus. Wa azka. Yang seterusnya adalah wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu mengetahui apa yang ada pada hamba-hambanya, baik pun yang tersembunyi ataupun yang tidak. Yang seterusnya adalah boleh kita masuk ke rumah-rumah yang disiapkan memang untuk rumah singgah kalau kita ada keperluan di sana. Yang seterusnya kata ulama, aturan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nah, ini yang jadi catatan. Aturan itu dibuat oleh Allah dan Rasul semata-mata untuk kebaikan kita. Kada ada keuntungannya sama sekali lawan Allah dan Rasul. Untuk kita, nang kayak kita bulah aturan lawan anak kita. Ini contoh modelnya lah. Ikam nang ini boleh, nang ini kada boleh. Ya lah, nang ini boleh. Buat kita lah, kada buat anak kita supaya ini jadi orang yang baik. Nah, itu kira-kira sebagian daripada yang bisa diambil dari pelajaran ayat ke-27 sampai 29. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Ayat seterusnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim. Asalnya ghadda itu kata ulama memajamkan mata, menemukan bagian bulu mata yang di atas kepada bulu mata yang di bawah, artinya bapijim ya, bahasa kita adalah bapijim. Nah, hendaklah, jadi yang dimaksud di sini adalah mengalihkan pandangan. Yaghuddu min absarihim, dari sekian banyak pandangan-pandangan mereka. Kita ini kan memandang ke sana ke sini ya Allah. Nah, di rumah aja memandang, apalagi keluar. Nah itu sebagian dari pandangan itu dijaga kata Allah. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih bersih, lebih suci, lebih bagus untuk mereka. Kemudian di akhir-akhir Allah mengatakan innallaha khabirum bima yasnaun. Khabir dengan alim itu ada sedikit perbedaan. Khabir itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu orang yang pengalamannya sangat dalam kalau bahasa kita manusia. Tapi kalau dalam ilmu Allah sangat luar biasa, mahanya Allah itu maha mengetahui, sehingga sampai apa ngarannya semut hirang. Dalam sebuah hadis itu kan dijelaskan, di atas batu yang hirang, di malam yang gelap gulita, itu Allah mengetahui. Dan apa yang ada dalam hati kita, apapun yang terbesit di dalam hati kita itu Allah mengetahui. Bima yasnaun, apa yang sering kalian lakukan. Nang kada sering sama. Jadi kalimat sana'a itu biasanya dipergunakan untuk hal-hal yang selalu sering terulang. Makanya dalam bahasa itu masna, pabrik itu kan masna. Pabrik itu kalau sudah produksi ini aja yang produksinya ya Allah, itu sering terulang. Nah, ini ayat yang ke-30. Nah, sebelum kita membahas ayat ini lebih panjang, ulun ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa surah An-Nur ini ada beberapa bagian yang dulu pernah ulun sampaikan. Surah An-Nur ini ada beberapa bagian. Tapi secara umum dulu ulun ingin sampaikan kembali bahwa surah An-Nur ini berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak kelola mencintai Allah, hendak benar. Tapi belum tentu Allah cinta lawan kita. Tapi kalau sudah Allah yang mencintai kita, senang sudah. Ya Allah, Allah ridha dengan kita. Itu secara umum. Nah, ada 5 dulu pernah Allah sampaikan kalau di tahap awal pengajaran kita, yang 5 bagian yang berkaitan dengan surah An-Nur ini. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas masalah zina, ya Allah, dengan hukum yang terjadi kepada orang yang berzina. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas masalah al-qadzab. Qadzab itu menuduh orang, tetapi orang tersebut tidak melakukannya. Itu sudah Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh, ya Allah, itu pelajaran. Yang ketiga kemarin pelajaran tentang mula'anah. Seseorang yang menuduh istrinya berbuat zina, tidak ada saksi, kan kemarin sudah dijelaskan. Dia harus bersumpah 4 kali sumpah. Yang kelima dia akan mula'anah, dilaknat oleh Allah kalau dia melakukannya. Begitu juga si istri, kan kayak itu kemarin. Nah, itu di bagian yang keempat kemarin yang berkaitan dengan para sahabat, di antara sahabat yang ikut dalam
mengikuti tuduhan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima masalah al-khabisat lil khabisin, itu orang baik atau orang jahat, orang baik untuk orang baik, orang jahat dan. Nah, itu bagian pertama dari pembahasan surah An-Nur. Bagian pertama. Nah, bagian kedua kita sudah masuk sebenarnya masalah isti'dzan. Aturan yang dibuat Allah bagaimana kita masuk ke rumah orang. Baik pun rumah orang itu yang ada penghuninya atau yang tidak ada penghuninya, atau rumah yang disiapkan untuk rumah singgah. Sudah kan kemarin. Nah, itu. Ini di dalam tahapan kedua. Nah, kemudian di dalam tahapan kedua ini adalah juga pembahasan tentang menjaga pandangan. Menjaga pandangan, dan nanti juga masalah melarang atau dilarang mengeluarkan sebagian atau menampakkan sebagian anggota tubuh atau aurat bagi perempuan. Kemudian nanti setelahnya itu larangan-larangan gitu. Kemudian setelahnya itu nanti berbicara tentang bagaimana solusinya. Maka Allah membuat peraturan, solusinya adalah supaya bagi orang yang mampu untuk kawin maka dia kawin. Nah, bagus kalau lah, ya kalah. Nanti yang kelima di fase yang kedua ini Allah akan berbicara tentang, atau Allah akan mengingatkan kepada seluruh makhluknya untuk tidak menyuruh anak-anaknya atau hamba-hambanya melakukan dosa. Melakukan dosa artinya apa? Menjaga mereka supaya jangan melakukan zina. Yang paling berat di sini disebutkan nanti az-zina, dosa zina. Itu nanti di dalam tahap kedua ini. Dan tahap kedua ini sudah kita jalani masalah isti'dzan kemarin. Masalah minta izin tentang masuk ke rumah orang yang ada penghuninya atau yang tidak ada penghuninya, atau rumah-rumah singgah. Sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua ini. Tahap yang kedua ini Allah berbicara di dua ayat. Di dua ayat. Yang pertama ayat ke-30 dan yang kedua nanti di ayat ke-31. Jadi masalah tahap kedua ini masalah isti'dzan, minta izin masuk ke rumah orang, kemarin sudah selesai. Dan yang kedua dari tahap kedua pembahasan kita ini dalam surah An-Nur ini masalah menjaga pandangan. Apa hubungannya dengan yang sebelumnya? Tentu sangat erat hubungannya. Karena kemarin adab masuk ke rumah orang itu untuk apa? Supaya kita jangan melakukan dosa dan supaya orang yang kita datangi jangan merasa kada nyaman. Itulah. Nah, sekarang ingin diperjelas Allah Subhanahu wa taala tentang fungsi daripada mata. Kalau kemarin di awal-awal itu masih fungsi daripada mulut karena masalah dusta kan kemarin dibicarakan. Masalah sumpah kemarin itu mulut. Tapi di sini di bagian kedua dari surah Al-Baqarah ini, surah An-Nur ini, setelah berbicara tentang isti'dzan, tentang mulut, Allah berbicara tentang mata. Karena mata ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kita kalau memilih, kalau seandainya disuruh memilih antara tuli dengan buta, kira-kira orang memilih yang mana? Kira-kira. Kalau ada pilihan lagi, tuli dengan buta, orang pasti memilih tuli daripada buta. Ya Allah, pilih kira-kira. Kalau seandainya memang tidak ada pilihan, disuruh hakun tuli kah, hakun buta kah? Pasti orang memilih tuli, hakun melihat kalau daripada kada melihat, tapi tuli hakun melihat biar tuli. Kenapa? Karena fungsi mata ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur dengan fungsi mata kita yang masih, walaupun kadang-kadang harus pakai kacamata. Ini kalau sudah berumur di atas 50 tahun kan kita biasanya itu sudah pakai kacamata tuh. Ya lah. Plus sudah tuh. Bila membaca itu biasanya huruf nang hirang tuh udah kayak berait aja kalau kada pakai kacamata tuh. Nah, kalau pemuda-pemuda itu biasanya minus. Jadi Allah ini ingin menjaga supaya mata kita ini fungsinya betul-betul memberikan manfaat dunia akhirat buat kita.
Bukan manfaatnya di dunia saja, tapi karena di akhirat menjadi akibat, menjadi dosa yang luar biasa, tidak. Tapi supaya manfaat mata ini di dunia membawa manfaat, di akhirat membawa nikmat. Nah, itu. Jadi berbicara tentang fungsi mata, kalau kemarin itu sudah mulut, lidah, ini fungsi mata luar biasa. Karena dua ini luar biasa nih. Lidah sama mata ini luar biasa. Luar biasa. Jadi di dua ayat ini, di ayat ke-30 dengan ke-31, supaya betul-betul masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang baik, individunya individu yang baik, yang selamat dunia akhirat. Nah, jadi keterkaitannya dengan kemarin ada. Jangan sampai mulut kita terjaga, mata kita kada. Nah, sini Allah ingin menjelaskan kepada kita. Nanti di ayat seterusnya itu Allah menjelaskan tentang nanti bagaimana Allah memberikan solusi. Bagaimana Allah menjelaskan solusi nanti di ayat ke-32. Wa ankihul ayyama minkum. Sudah. Kalau kamu sudah tidak sanggup menjaga matamu daripada yang haram-haram, memandang yang haram-haram, ada solusinya. Apa? Nikah, selesai. Yalah, nikah selesai. Kada kau nikah, ujar Nabi, puasa. Kada kau puasa bang, kada hendak benar. Emang kada kau puasa tuh. Jadi salah seorang ulama mengatakan Syekh Abu Sa'ud, masalah ahkamun nazar, hukum-hukum yang berkaitan dengan fungsi mata ini karena termasuk daripada untuk menyelamatkan lingkungan dan supaya lingkungan itu bersih daripada hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat, yang ujungnya akan menimbulkan bala. Bala. Karena kalau sudah kasratuz zina, banyaknya nanti zina di suatu daerah, itu bala akan turun. Dan balanya itu bukan saja menimpa orang yang melakukan zina, tetapi ditimpakan juga orang yang kada melakukan tapi kada menagur, kada memadahi. Walaupun menegurnya itu mungkin dengan cara, ada beberapa cara. Misalnya kalau pejabat menegurnya dengan aturan, kalau itu dengan beberapa cara. Itu kata beliau, itu untuk membersihkan lingkungan daripada hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi orang banyak, dan dari sisi pribadi yang bersangkutan adalah untuk membersihkan hatinya bersih. Karena mata itu cermin daripada hati. Ya kalau ada bahasa itu berapa istilah apa tuh? Cinta itu dimulai dari pandangan. Kayak itu kalau, apa bahasanya tuh? Pandangan pertama kayaknya apa? Ya. Dari mata turun ke hati, karena mata itu cermin. Jadi Allah berikan cara daripada kita mempergunakan mata kita ini, penglihatan kita ini, supaya kita jangan meraba-raba. Istilahnya itu apa kan? Ada sudah aturan ini. Berterima kasih kepada kita Allah Ta'ala. Terima kasih banget. Luar biasa Allah ingin kebaikan, supaya masyarakat dan individunya pun menjadi masyarakat dan individu yang bersih, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba mengupas ayat ini dari sisi pandangan para ulama-ulama yang mendahului kita. Ulun ini sebenarnya pengen menyampaikan aja juga. Mudah-mudahan kita kau memakai berataan aturan Tuhan ini, aturan Allah ini akan menyelamatkan kita. Mudahan kau memakai. Ulun jadi amal jariah, pian sampaikan jadi amal jariah. Pak Haji yang menyediakan tempat ini jadi amal jariah. Sampai kada pernah putus-putus. Luar biasa.
Qul lil mu'minin. Coba biar, ya kan. Ada ulama yang mencoba menghitung kalimat qul dalam Al-Qur'an. Kan kita baca qul huwallahu ahad. Ada kalau kalimat qul di dalam Al-Qur'an itu katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, sampaikan. Perintah ada? Perintah. Kata ulama, ulun belum pernah menghitung, itu sebanyak 322 kali di dalam Al-Quran itu kalimat katakan wahai Muhammad SAW. Katakan, itu 322 kali. Namun kita kadang-kadang menasihati anak sekali dua kali kita masih sudah ya lah. Tapi Allah menasihati kita 322 kali dengan kalimat yang sangat tegas. Katakan, sampaikan. Nabi kita juga sering qulil haqqa walau kana murran, kata Rasulullah SAW. Sampaikan yang benar itu sekalipun itu pahit. Pahit rasanya. Ubat marap dingin bahari Pak Haji pilkan ini ka jurang jelah. Nanti hatu-hatu tahu pilkan ini itu orang juga sumet tak kayak apa tahu ngaran aja. Pahitnya luar biasa aja lah. Pahitnya. Tapi aku aja minum. Kenapa? Karena hendak ampih, ya kan? Nah. Jadi Allah mengulang kalimat qul di dalam Al-Quran itu kata ulama ini 322 kali. Bayangkan Allah menasihati kita tuh. Kada bosan-bosannya. Malah kadang-kadang kita nang bosan mungkin. Ya kada? Nah. Jadi melebihi nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Adalah orang sampai menasihati anak sampai 322 kali dengan kalimat yang terulang. Bisa kada? Ya Allah. Ya jadi jalan. Sudah dinasihatnya sudah kawin juga, dinasihati 2-3 kali kada memakai, sudah hajar. Ya kada? Ini kada Allah menasihati kita ini kada jemu-jemunya, kada bosan-bosannya sampai terulang 322 kali. Kalimat tegas. Artinya kadang menyindir-nyindir, kadang tegas sekali. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tujuannya? Jelas kalau tujuannya untuk kebaikan. Baik pun itu yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, ataupun yang berkaitan dengan syariat, ataupun yang berkaitan dengan akhlak. Tegas Allah, jelas. Nang maulah kada jelas tuh kita kada tahu. Nah itu nang kada jelas dia, kada tahu. Kenapa jadi tahu? Kada belajar. Kan belajar sekarang macam-macam lewat internet, yalah. Masjid kalau internet itu pahala berjalan kada. Yalah. Pahala berkumpul di majtama qaumun fi baitin min buyutillah, ujar Nabi, hadisnya panjang tuh. Berkumpul di rumah salah satu daripada rumah Allah, kecuali turun malaikat, turun rahmat, yalah. Didoakan oleh malaikat. Dimintakan ampun oleh malaikat. Itu kan ada itu kalau lewat internet. Tapi kalau dalam sebuah pengajian dapat itu kita semua. Bahkan apalagi dimudahkan masuk ke dalam surga. Ada kan hadisnya tah? Jadi baik pun yang berkaitan dengan akidah, baik pun berkaitan dengan syariat, ataupun berkaitan dengan adab atau akhlak, jelas sekali Allah jelaskan. Kalau kurang, Nabi SAW yang menjelaskan lebih jelas. Mungkin bahasanya bahasa aneh yang lelah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adab ini coba kalau kita lihat, kita mau teliti kata ulama. Surah An-Nur ini dahului surah Al-Mu'minun. Ya Allah, itu juga berbicara tentang adab. Kemudian setelah An-Nur Al-Furqan ini juga Masya Allah. Jadi luar biasa. Di surah Al-Mu'minun sudah disampaikan, di surah di surah sebelumnya Al-Mu'minun, kemudian nanti di surah Al-Furqan diulang lagi. Masya Allah. Karena dulak-dulaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita nang dulak, kadang-kadang kita ini diganggu oleh setan. Dulak kemajian jar.
Nak istirahat dulu jangan. Ya kada. Padahal kita menuntut ilmu itu disuruh minal mahdi ilallah. Nah, dari buayan jar urang bahari, dari ayunan jar urang bahari. Mama kita tuh nama ayun kita menyanyikan apa kada nang dangdutan kada. Nah, la ilaha illallah bahari ya kalau orang bahari gitu kalau ayun anak. Wah ini kada bedangdut. Nah, itu sudah beda. Itu ilmunya sudah melenceng sudah tuh. Nah, subhanallah. Nah, ayat ini kalimat qul tadi itu jelas. Kemudian di sini Allah menyampaikan dan memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? Lil mu'minin. Kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang akan mau melaksanakan perintah ini. Kalau nang kada beriman, nang munafik atau yang imannya masih lemah, nah itu mantara tuh, mantara, mantara baik. Subhanallah. Nabi disuruh menyampaikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kemudian sahabat membukukan Al-Qur'an. Ya Allah, sampai sekarang para ulama mentafsirkan Al-Qur'an kemudian sampai kepada kita. Nah, jalurnya ya Allah. Nah, sekarang ini sampai lawan kita. Ini perintah. Nah. Imam Ar-Razi di dalam tafsir beliau, Imam Fakhrul Razi itu ada punya tafsir kanal Pak. Kalau ada salah belasan itu jilidnya itu. Mafatihul Ghaib namanya. Atau dikenal orang dengan tafsir Al-Kabir. Imam Fakhrul Razi ini seorang ulama besar yang terkenal cerdas. Yang terkenal cerdas sekali luar biasa. Walaupun ada kekurangan-kekurangan beliau karena sebagai manusia pasti ada kekurangannya. Setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun pasti ada kekurangannya. Kita tidak melihat dari sisi kekurangannya, tapi yang kita lihat dari sisi positifnya. Kata Imam Al-Fakhrul Razi ini rahimahullah, kata beliau, lianna, kalau katakan kullil mu'minin, dirinya kepada orang-orang yang beriman, lianna ghairahum la yalzamu ghaddul basar amma la yahillu lahu wa yahfadul farj amma la yahillu lahu. Lianna hadzal ahkam kal furu' fil Islam. Kalau kayak itu John, orang kafir kan? Orang kafir kata beliau itu adalah sudah termasuk di dalam secara global karena kekafirannya, walaupun dia diperintahkan juga. Tapi perintahan pertama sekali dia bertauhid kada diasinya, kada maunya, ya Allah, kada mau menyembah Allah, sudah ingkar, otomatis perintah-perintah yang setelahnya itu lebih lagi. Kalau sudah yang pertama nih kada di, artinya pokok pondasi daripada keimanan seseorang itu harus bertauhid, ini orang kafir kedahkon. Nang lain-lainnya itu sudah termasuk di situ, sudah jadi satu, sudah terborong masuk di dalam situ. Makanya yang diperintahkan itu orang yang beriman. Jadi kata beliau, bagi orang yang merasa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti berterima kasih dengan ayat ini. Karena Allah ingin menjaganya dari siksa neraka. Kita kalau berterima kasih, kalau orang memadahkan di situ, orang jangan jalan situ dah. Di situ banyak perampok. Terima kasih kada? Berterima kasih. Jadi Allah ingin menjaganya sebagai seorang yang beriman daripada siksa Allah. Makanya hindari. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan. Imam Al-Alusi di dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani, ada kitab tafsir yang bernama Ruhul Ma'ani. Beliau mengatakan annal irsyada li kulli wahidin minal mu'minin walabdul jam'i la ya'ba dzalika. Wal zahir aidan annal mu'min
ammun minal ibad wa ghairihim. Jadi ini perintah Allah kepada Rasul disampaikan kepada seluruh individu yang beriman, yang merasa dia percaya dengan Allah itu satu, yang merasa dengan yang percaya bahwa hari kemudian itu pasti akan terjadi, hari pembalasan itu akan terjadi. Akibat dari perbuatannya di dunia ini akan terjadi nanti di akhirat. Kalau baik, kalau kadang-kadang. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada setiap individu mukmin? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yaghuddu absar min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Menjaga, kalau bahasa kita nyamannya itu menjaga sebagian daripada pandangan, sebagian aja yang dijaga, sebagian aja yang dilarang tuh sebagian aja. Kada semuaan. Kalau semuaan dilarang pandangan, apa fungsinya mata? Ya kalau ini hanya sebagian saja yang dilarang itu dijaga. Kada banyak, kada. Kenapa? Karena nanti ada pandangan yang kita disuruh untuk memandang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzurun. Apakah kamu tidak memperhatikan, melihat, memikirkan? Kan disuruh kita melihat. Ya Allah. Ini sebagian aja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian. Yaghuddu min absarihim. Banyak para ahli mufassir yang mengatakan min itu. Memang kebanyakannya mengatakan min, sebagian. Karena banyak pandangan-pandangan yang justru kita disuruh melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaiban yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situ nanti akan timbul kekaguman. Pandangan yang diperintahkan itu akan timbul nanti kekaguman kita dengan ciptaan Allah. Coba bayangkan pian kalau kita melihat nyamuk tuh nah. Kalau kita pikir akan kagum kita. Ya, nyamuk. Pernah lah pian perhatikan nyamuk berapa batisnya? Ya lah, coba lihat, perhatikan nyamuk aja. Dan nyamuknya ada di mana-mana, sampai di Makkah nyamuk ada. Ya lah, ada nyamuk. Perhatikan. Betisnya berapa? Oh, 6. Halarnya 2. Ya lah. Belalainya itu nanang halus, lamah pulang ya lah. Tapi bisa menembus nih. Apa ngarannya? Puri-puri kita nah. Lamahnya belalai nyamuk teman sudah mati pian bisa panggal ya kalau tapi kawa menembus puri-puri kita dan dia diberi insting untuk mencari pembuluh darah kita. Pas ia memasukkan belalainya itu kan kawanya menarik apa artinya darah ya kalau dan kata ulama nyamuk itu makhluk yang paling kanaah hidupnya. Bilanya sudah kanyangnya jauh lagi. Nya kadang menumpuk, kadang nyamuk mau menumpuk darah adalah teranglah. Belalai itu halus benar kayak apa masuknya tuh nah lemah, tapi kayak apa ya menyedot pulang, kau menyedot darah kita yang ada di dalam pembuluh. Maka masuknya tuh tepatnya mencari pembuluh tuh, diberi insting. Nah itu kita suruh, masya Allah. Jadi ada orang bertakon, apa gunanya Tuhan aja maulah nyamuk? Gawian itu ikut manusia aja. Ternyata banyak diantaranya apa? Untuk menciptakan lahan pekerjaan bagi makhluknya. Ada pabrik obat nyamuk, nah mencari karyawan kelak. Sehingga orang pegawai di situ. Mulai obat nyamuk nang belingkar, pabriknya ada kalau belingkar kayak barit lah, sampai obat nyamuk nang besem perut. Itu menciptakan lahan pekerja.
Belum lagi makanan yang lain, karena si anu pada rintitan tali rantai makanan binatang itu, ya kada. Jilang itu tahu aja, ya. Masya Allah bujurnya, mun kada ada pabrik nyamuk, kada ada orang begawi nih, ada ciptaan lahan pekerjaan kan. Ya. Nah, kita itu kadang-kadang menilai dari sisi negatifnya aja, dari sisi negatifnya aja. Nah. Banyak kayak lagi. Dulu pernah kejadian kalau di mana salah satu negara burung gereja. Nah, bagi petani itu burung gereja itu adalah musuh. Ya ada. Musuh tuh bila benih sudah mulai menguning tuh burung gereja kalau nang coklat nah halus tuh. Bila yang itu turunannya kalah nah hari-hari. Nah, lain nang kayak pipit tuh aja. Nang kayak pipit, lain pipit. Wah, ini pipit masuk langka lah. Nang banyak tuh burung gereja itu nang coklat nah halus kayak pipit tuh nah. Nah, ulun pernah ketemu petani salah satu pas perjalanan ke salah satu sawah ngopan ada jajar. Burung nih bilang separapat ada jajar benih yang dimakannya. Juluninya lah makan juga ya Pak. Bersedekah lo nih tuh pian sudah. Itu yang ikhlasakan tuh bersedekah lo nih. Itu dapat pahala hadis Nabi itu kan. Siapa nang menanam pohon apa aja dah. Kemudian pohon itu diberi bermanfaat kepada makhluk Allah. Siapa aja makhluk Allah itu, maka itu hukumnya sedekah. Kalau itu diikhlaskan, kita nih menanam mangga, warek, ikhlaskan aja. Kita kena lagi, kalau sudah mana atau apa lagi mangga tuh anak masak sudah pas malamnya dimakan apa itu orang itu. Kalau lawar, umak aja bepala banget kalau ya lah. Ikhlasakan aja itu jadi pahala. Amun kita mengeluh kada jadi pahala, kada ikhlas kan. Jadi jurun ikhlasakan aja sudah. Itu pahala lawan pian. Kayak itu ya lagi sudah aja kada kawal lagi. Nah, itu orang nambah ilmu kan selesai sudah. Tapi mun kada ada ilmunya, bepala terus bang bepala benar jalan burung. Nah, kada ikhlasnya tuh. Kada jadi pahala, malah jadi penyakitan karena sangkalnya itu nah. Ya lah, sangkalnya itu malah penyakitan. Jadi ada dulu ceritanya satu negara yang burung itu sering menyerbu itu apa namanya padi, kemudian dibasmilah burung itu. Ternyata apa, burung itu selain padi makanannya belalang. Ternyata datang belalang yang biasa dimakan oleh burung itu lebih parah lagi daripada burung. Nah, jadi Allah ingin menghindarkan yang lebih parah kepada kita, biar aja sedikit ini ya lah. Ini semua itu ada hikmahnya Mbak ini balik itu. Tapi kalau kita ikhlaskan sudah ya. Nang rancak kejadian tuh rajin tuh manggari mau ke rumah. Tiba-tiba esok gugur separuh sudah hilang. Ya kalah. Umai. Luar biasa. Kenapa kita kasih itu tadi kisah? Nah, ini berbicara tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa baik. Insyaallah kena kita sambung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di sini perintah langsung dari Allah kepada Nabi dengan tegas dan jelas. Itu tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bagaimana dia menjaga sebagian saja dari manfaat matanya ini, sebagian. Tapi yang sebagian lainnya kita dibebaskan. Bahkan kita diperintahkan untuk menggunakan pandangan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.